Hai, kembali lagi di channel Johnny Austor. Dimana sebelumnya kita sudah mengenal proxy service atau gateway. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana jika pada realitanya kan semua service ini dideploy dalam berupa jar atau Docker image gitu ya, jar ya kebanyakan. Nah, ketika sudah production kan artinya dia istilahnya udah pasti gitu kan. Nah, bagaimana jika ada config atau propertiesnya yang ingin dirubah gitu? Berarti kalau dengan cara yang sekarang kita harus nge-build ulang tuh ya, nge-build ulang jarnya, terus deploy lagi. Nah, itu kan jika ada cara yang praktis harusnya kan nggak perlu ribet gitu. Nah, cara yang praktis itu kita bisa menggunakan namanya config server. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah config server. Dan config server ini semua akan membaca ke Git. Nah, Git itu bisa di lokal atau GitHub atau GitLab atau Bitbucket, itu semua bisa disimpan di situ. Jadi, si properties semua service itu akan kita simpan ke dalam Git. Nah, lalu gimana tuh prosedurnya? Ketika kita sudah build satu jar ini, ya kan? Nah, ketika mulai running, dia akan membaca dulu ke config server. Nah, ke config server ini akan membaca properties dengan nama OTP apakah ada, dia akan ngecek ke Git. Ya. Jika ada, oke, kembali dan dibalikan propertiesnya ke si OTP service ini. Nah, lalu dia akan membaca propertiesnya, bla bla bla, akan running. Lalu jika ada, misalkan kita melakukan perubahan properties, bla bla bla, cek update gitu kan, commit, push gitu. Lalu waktu kita running, misalkan runningnya by endpoint ya, kalau misalkan endpoint, nah dia akan baca di Git terbaru gitu. Dia akan baca lagi. Apakah ada pembaruan? Jika ada, oke, berikan saya yang baru. Nah, dia akan menampilkan properties yang terbarunya. Oke, nggak usah kelamaan, cek this out. Kita akan praktek untuk membuat config server. Nah, yang kita perlukan di sini, kita membuat yang namanya configuration service atau config server. Nah, dependensi yang kita butuhkan yaitu config server. Nah, ini config server. Spring Cloud config server. Udah, ini aja, lalu tinggal generate. Lalu udah, kita buka projectnya. Lalu, seperti biasa yang kita perlu pasang, yaitu ada di application properties ini. Nah, kita perlu memasukkan nama application name. Kita kasih saja configuration, lalu portnya kita setting portnya di port 888. Lalu untuk settingan config-nya kita perlu masukin. Nah, di sini kita masukin Spring Cloud config.enable. Enable-nya defaultnya true, tapi nggak apa-apa, kita masukin saja true. Lalu Spring Cloud config.server, nah git.uri. Nah, di sini saya akan membuat gitnya di lokal saja ya, di lokal dahulu. Lalu kita mau Spring Cloud
config dot label, labelnya adalah master atau istilahnya branch ya, branchnya itu master. Nah, untuk ini kita perlu membuat terlebih dahulu folder. Di sini saya masukkan di folder microservice, lalu kita membuat nama itunya configuration. Nah, semua configurationnya akan kita masukkan di folder configuration. Lalu kita perlu git init di folder, masuk dulu di sini config. Nah, lalu kita masuk git init. Nah, udah. Kita copy nih lokasi si folder configuration ini. Nah, setelah udah kita masukkan ke sini. Tapi kita tambahkan di sini file. Kalau di Windows ininya 3 ya, kalau di Linux 2 ya. Terus di sini atau bisa juga tinggal nah gitu ya. Tinggal kalian sesuaikan, kalian mau nyimpan di mana pun boleh, yang penting sesuai dengan foldernya. Absolute path ya. Nah, setelah udah, kita akan coba, saya akan import projectnya. Configuration. Nah, di sini kita akan copy si ini mana ya? Nah, application properties ini kita isinya akan kita copy dari server port atau apapun yang akan kita rubah gitu. Nah, di sini kita perlu membuat nama filenya sesuai nama service. Nama servicenya ya, OTP. Karena di sini OTP, jadi kita kasih nama otp.properties. Oke, add. Lalu tinggal masukkan config dari OTP. Udah. Oke. Setelah itu kita perlu commit di folder configuration ini. Kita perlu commit terlebih dahulu. Git status. Nah, dia kan ada penambahan, kita perlu commit terlebih dahulu. Git add git commit min otp. Oke. Nah, setelah sudah kita running untuk yang configuration service ini. Kita running configuration service. Configuration service. Nah, sekarang kita coba akses di browser di localhost 888. Nah, jika sudah keluar ini berarti config service ini sudah berjalan. Nah, bagaimana cara mengakses propertiesnya? Kita tinggal akses nama filenya. OTP min default ini adalah bawaan ya. Jadi kita perlu mengaksesnya OTP, status profilnya adalah default. Nah, kita enter. OTP default.
otp.properties. Tunggu ya. Oke. Nah, ternyata kita perlu mengaktifkan sorry, di sini saya kelupaan, perlu mengaktifkan annotation enable config server. Nah, ini ya, kita perlu menambahkan enable config server sebelum running. Nah, kita restart. Nah, coba kita akses ulang. Nah, dia udah dapat ya. Cara manggilnya ada beberapa cara. Bisa nama service, lalu profilnya. Profilnya itu kalau dia nggak ada label apapun, ya udah berarti default. Nah, kita akan mendapatkan sesuai yang ada di properties OTP. Atau bisa juga memanggilnya OTP default properties. Atau bisa juga kita kasih nama YML gitu kan. Nah, dia akan memformat seperti format YML. Nah, jadi kita ada beberapa pilihan untuk membacanya ya. Oke, itu berarti config server sudah berjalan. Kita akan melanjutkan di video berikutnya.